Teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cara mendanai campaign Anda. Saya terima banyak pertanyaan seperti misalnya berapa sih budget yang harus dikeluarin dalam satu bulan untuk beriklan? Kemudian bagaimana caranya menyediakan dana ketika Anda sudah memiliki campaign yang winning dan bagaimana caranya untuk scale dengan cepat. Nah, jadi saya membagi ini menjadi dua tahap, yaitu pertama ketika Anda memulai, bagaimana cara mendanai campaign Anda, dan kemudian ketika Anda scaling sebuah campaign. Nah, ketika Anda memulai, Anda harus mengerti bahwa tidak semua orang akan menemukan winning campaign-nya di bulan pertama. Ada orang yang membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk menemukan winning campaign pertamanya. Ada yang butuh hanya 1 bulan untuk mendapatkan, ada yang bahkan hanya 2 minggu sudah bisa mendapatkan winning campaign-nya. Nah, itu tergantung dari pengalaman Anda sebelumnya. Kalau misalnya Anda sebelumnya sudah pengalaman di dunia internet marketing, mungkin ini akan lebih gampang bagi Anda. Tapi kalau sebelumnya Anda belum pernah mencoba internet marketing, ini baru pertama kali, maka Anda mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk mendapatkan winning campaign Anda. Nah, lalu saran saya adalah sisihkan sebagian dana dari income bulanan Anda yang bisa Anda gunakan sebagai dana iklan. Oke, dan dana ini adalah uang yang sudah rela Anda habiskan untuk belajar. Nah, poin ini sangat penting karena Anda harus memastikan Anda punya dana yang rutin setiap bulan. Jadi Anda jangan punya mindset seperti ini, yaitu misalnya, Anda punya tabungan selama ini, kemudian Anda sedang sangat bersemangat, dan Anda mau mengambil semua tabungan Anda itu, kemudian dibuang, dites ke iklan. Oke, menurut saya itu langkah yang kurang tepat. Yang paling bagus adalah Anda sisihkan dana rutin. Misalnya, setiap bulan Anda sisihkan, itu tergantung masing-masing. Anda sisihkan misalnya 500.000 atau 1 juta atau berapa. Oke, tergantung Anda pribadi. Untuk belajar Facebook Ads. Jadi kalau misalnya Anda di bulan pertama Anda rugi, oke, rugi artinya Anda sudah spend iklan tapi tidak mendapatkan penjualan. Oke, Anda stop, Anda jangan putus asa, Anda bisa coba lagi bulan depan. Oke, karena Anda anggap saja ini sebagai biaya les. Oke, misalnya Anda dulu belajar bahasa Inggris, Anda juga perlu membayarnya, membayar uang kursus itu setiap bulan. Nah, Anda juga ketika belajar bahasa Inggris, Anda tidak langsung menguasainya. Anda butuh waktu bertahun-tahun sampai Anda bisa mulai berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Setelah Anda menguasai grammarnya, vocabnya, dan sebagainya. Oke? Nah, kalau Anda rela membayar uang les setiap bulan untuk bahasa Inggris, kenapa Anda tidak rela membayar uang les untuk belajar Facebook Ads? Oke, jadi menurut saya mindset yang benar itu seperti ini. Yaitu anggap Anda sedang kursus bulanan Facebook Ads. Oke, nah kemudian selain itu Anda bisa fokus untuk meningkatkan lagi dana iklan Anda. Artinya apa? Yaitu dengan cara lebih giat lagi dalam pekerjaan Anda sekarang. Oke, misalnya Anda sekarang sedang bekerja, maka Anda lebih giat lagi sehingga Anda mendapatkan kenaikan salary atau mendapatkan bonus tambahan yang bisa Anda invest kembali untuk belajar Facebook Ads. Atau kalau misalnya Anda sekarang punya bisnis offline atau bisnis online lainnya, nah Anda tingkatkan lagi omset Anda supaya Anda punya profit tambahan lagi yang bisa Anda gunakan untuk dana iklan Anda. Oke, jadi miliki mindset bahwa ini adalah pembelajaran seumur hidup. Jadi kalau misalnya setelah Anda menguasai Facebook Ads, Anda bisa gunakan ini untuk bisnis apa aja. Nah, kalau misalnya ke depannya ada sosial media yang baru, oke, Anda bisa gunakan ilmu Anda ini, bisa transisi ke sosial media lainnya dengan gampang. Misalnya, sebelumnya ada Google Ads. Nah, saya yakin kalau Anda yang sebelumnya sudah pernah bermain di Google Ads, ketika Anda transisi ke Facebook Ads, itu sudah sangat gampang. Nah, alasan saya menyebut ini sebagai pembelajaran seumur hidup adalah supaya Anda tidak menyerah ketika misalnya Anda sudah mencoba Facebook Ads selama berbulan-bulan tapi juga tidak menghasilkan. Itulah kenapa sangat penting bagi Anda untuk menyisihkan dana iklan setiap bulan secara rutin, dan juga ketika dana itu sudah habis untuk di bulan itu, maka Anda stop. Oke, Anda tidak perlu lanjut lagi, Anda stop dulu, kemudian sisa waktunya itu Anda gunakan untuk belajar, baca artikel, nonton video. Nah, ketika bulan depan datang lagi, nah Anda coba lagi dengan dana iklan di bulan itu. Oke, jadi make it konsisten. Oke, dan juga sadari bahwa setiap hal baru itu ada learning curve-nya.
Nah, ketika Anda awal belajar sesuatu yang baru, itu akan terasa sangat susah. Oke? Nah, tapi ketika Anda sudah mencapai satu titik di mana Anda sudah mulai fasih, maka selanjutnya pembelajaran itu akan sangat gampang dan sangat cepat. Oke? Nah, proses di awal itu memang agak berat. Jadi itulah sekali lagi sangat penting bagi Anda untuk memiliki mindset yang benar ketika Anda memulai belajar Facebook Ads ini. Nah, berikutnya, bagaimana cara mendanai campaign Anda ketika Anda menemukan sebuah winning campaign? Oke, saya jelaskan dengan contoh campaign Payday saya, di mana saya scaling dengan sangat cepat dan dalam 1,5 bulan menghabiskan 1 miliar lebih untuk dana iklan. Oke, nah saya ingin menjelaskan cara saya mendanai campaign saya itu seperti apa. Nah, pertama ketika saya mulai, oke, saya menggunakan kartu kredit. Jadi, saya menggunakan kartu kredit, kemudian menggunakan kartu kredit itu untuk membayar Facebook Ads, dan dari Facebook Ads mendrive traffic ke Teespring, sehingga menghasilkan pembelian. Nah, berarti selama kredit card ini masih punya balance-nya, ya berarti saya masih bisa lanjut beriklan. Nah, apa yang terjadi ketika campaign Payday saya itu adalah di hari ketiga dan keempat, kredit card saya itu sudah hampir habis digunakan. Kenapa? Karena di hari pertama dan kedua, saya sudah melihat potensi untuk scaling campaign itu. Oke, jadi saya tambahkan budget iklan per harinya, sehingga kredit card saya balance-nya sudah habis. Nah, sedangkan di Teespring, saya set campaign day-nya itu selama 7 hari. Jadi ketika hari keempat atau kelima, dana di kredit card sudah habis. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Nah, saya meminjam dari keluarga. Oke, saya meminjam dari keluarga untuk membayar kartu kredit saya. Nah, dan saya menjanjikan return untuk dia sebesar ya 2 kali deposito. Karena Anda pasti masih untung. Karena ROI di Facebook Ads itu bisa sampai 100 lebih, 100% lebih atau 200% lebih. Nah, di campaign Payday waktu itu ROI saya adalah sekitar 400-500%. Jadi kalau Anda membayar return ke peminjam modal Anda, 2 kali deposito juga mereka masih senang, dan Anda juga senang. Oke, nah itulah cara saya ketika awalnya saya membutuhkan dana mendadak untuk mensupport iklan saya. Nah, setelah 7 hari lewat, berarti Teespring sudah bisa, berarti campaign itu sudah selesai. Nah, campaign selesai itu bisa di-relaunch kembali ya. Nah, setelah 7 hari lewat, campaign sudah selesai, maka profit itu bisa Anda tarik. Nah, maka Anda menarik profit Anda ke PayPal Anda. Oke, nah sekarang di PayPal Anda sudah punya dana profit. Nah, lalu Anda bisa set payment method di Facebook Ads Anda itu membayar dengan PayPal. Nah, ketika saya berhasil men-set pembayaran iklan dengan PayPal, maka selanjutnya adalah saya menggunakan PayPal untuk membayar iklan saya. Oke, dan lingkarannya selanjutnya terjadi di sini. Jadi dari Teespring dapat profit, kemudian tarik ke PayPal, kemudian dari PayPal membayar Facebook Ads. Oke, inilah cara saya men-scaling campaign Payday saya. Nah, jadi key points-nya di sini adalah ketika Anda menemukan winning campaign, nah untuk Anda yang punya kartu kredit, Anda bisa manfaatkan dana di kartu kredit untuk mensupport campaign Anda di awal. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya dana Anda memang benar-benar terbatas, nah Anda bisa end early sebuah campaign. Di campaign Teespring, di bagian setting, Anda punya pilihan untuk end early, yaitu misalnya campaign day-nya 7 hari, tapi di hari keempat Anda sudah bisa end. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa menarik profit Anda dulu, sehingga profit Anda itu bisa digunakan untuk memutar kembali ke biaya iklan. Nah, kalau misalnya Anda butuh, Anda juga bisa pinjam dari keluarga atau teman. Oke, dan Anda bisa janjikan ya 2 kali bunga deposito misalnya. Dan Anda coba tambahkan PayPal sebagai payment method Anda. Kalau misalnya di account Anda belum punya pilihan, coba kontak Facebook mulai sekarang untuk menambahkan PayPal sebagai payment method. Nah, alasan saya suka menggunakan PayPal adalah saya bisa menggunakan dana di PayPal langsung membayar Facebook Ads. Jadi di sini saya tidak perlu mentarik uang saya dari PayPal ke rekening lokal, kemudian membayar credit card untuk membayar iklan lagi. Jadi kalau misalnya saya tarik dari PayPal ke rekening lokal, itu saya dikenakan biaya tambahan, belum lagi selisih kurs. Oke, nah
Jadi saran saya untuk Anda yang bermain long term, bermain di pasar luar negeri, saran saya mulai sekarang coba apply PayPal sebagai payment method Anda.